Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini kita akan mempresentasikan tentang ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Oke, sebelum kita masuk ke materi pembahasannya, kita akan perkenalkan diri dulu. Di sini ada saya Muhammad Reza Jawari pertama. Selain itu ada Yazid Arafi, kemudian ada Mafiker Pangau, dan terakhir ada Adgi Suwestiono. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke materi pembahasannya. Untuk materi pembahasannya akan dilanjutkan oleh Marpel. Kepada Marpel kami silakan. Terima kasih. Yang pertama, pengertian. Ejaan yang disempurnakan atau disingkat EYD merupakan sistem pengejaan bahasa Indonesia yang digunakan untuk menyederhanakan dan menyempurnakan penulisan bahasa Indonesia serta meningkatkan pembakuan bahasa. Sistem pengejaan ini berlaku dari tahun 1972 hingga 2015 dan kembali berlaku sejak tahun 2022. Ejaan yang disempurnakan juga merupakan hasil kerjasama dengan Malaysia untuk mengembangkan ejaan bersama bagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Selanjutnya, sejarah. Pada tahun 1966, panitia untuk menyusun ejaan baru bagi bahasa Indonesia dibentuk. Panitia ini bekerja atas dasar surat keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Pada tahun 1967, Lembaga Bahasa dan Kesusastraan mengeluarkan ejaan baru atau ejaan LBK yang merupakan hasil kerja panitia bentukan LBK tersebut. Ejaan baru ini pada dasarnya merupakan lanjutan dari usaha yang telah dirintis oleh panitia ejaan Malindo. Pada tanggal 23 Mei 1972, sebuah pernyataan bersama ditandatangani oleh Menteri Pendidikan Malaysia Tun Hussein On dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Indonesia Masuri. Pernyataan bersama ini mengandung persetujuan dalam melaksanakan asas yang telah disepakati oleh para ahli dari kedua negara tentang ejaan yang baru. Pada 16 Agustus 1972, berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 1972, berlakulah sistem ejaan Latin bagi bahasa Indonesia dan bahasa Melayu. Di Malaysia, ejaan baru bernama Ejaan Rumi Bersama atau ERB. Di Indonesia, ejaan baru ini dikenal dengan nama Ejaan Bahasa Indonesia yang disempurnakan atau disingkat EYD. Penulisan ejaan yang disempurnakan. Oke, sini yang pertama adalah penggunaan huruf kapital. Nah, sini kita ada contohnya, yaitu dipakai dalam huruf pertama kali awal kalimat. Contohnya, mohon ambilkan garam itu. Dan kita harus bekerja keras. Oke, selanjutnya sini ada sebagai huruf pertama unsur nama jabatan dan pangkat. Contohnya, Ibu Negara Haindar Masera Kumbengan, Perdana Menteri Tiwan Rohpandi, dan Wakil Presiden Purba Kadaring. Selanjutnya ada tidak digunakan dengan dalam nama orang yang dipakai untuk nama jenis atau suatu ukuran. Contoh, nama Selan Wat, Kemudair, dan Musin Misail. Dan yang terakhir ada digunakan pada awal kalimat dalam petikan langsung. Contohnya, Ibu berpesan, Bartatilana, mereka berhasil meraih medali emas katanya. Besok pagi, kata Anjo, mereka akan pergi. Oke, selanjutnya penggunaan huruf miring dipakai dalam penulisan judul buku, judul film, judul album, lagu, nama media massa, dan lain-lain. Contoh, saya sudah membaca buku Bumi Manusia karangan Pramudia Ananta Toir. Contoh kedua, majalah Pujangga baru menggelorakan semangat kebangsaan. Contoh ketiga, film Habibie dan Ainun diangkat dari kisah nyata. Untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf, kata, atau kelompok kata di kalimat, contoh, dalam bab ini tidak dibahas penggunaan tanda baca. Contoh kedua, huruf terakhir kata Babayo adalah O. Contoh ketiga, buatlah kalimat dengan menggunakan ungkapan campur tangan. Untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau bahasa asing. Contoh, ungkapan Tut Uri Handayani merupakan semboyan pendidikan. Contoh kedua, nama ilmiah buah manggis ialah Garcinia mangostana. Contoh ketiga, Weltanschauung bermakna pandangan dunia. Penulisan kata ganti. Penulisan kata ganti di EYD.
Tata cara penulisan sejumlah kata ganti orang atau persona itu dibedakan menjadi dua, yakni bentuk terikat dan bukan bentuk terikat. Kata ganti persona, bentuk terikat adalah kata ganti yang penulisannya disambung dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Adapun kata ganti bukan bentuk terikat berdiri sendiri dan penulisannya tidak digabung dengan kata yang mendahului atau mengikutinya. Contoh penulisan kata ganti bentuk terikat. Penulisan kata ganti ku rumah di Semarang telah ku jual. 2. Penulisan kata ganti kau majalah itu tidak boleh kau baca. 3. Penulisan kata ganti ku mereka mencuri uangku. 4. Penulisan kata ganti mu dia mendatangi rumahmu. 5. Penulisan kata ganti nya uangnya telah disimpan di bank. Contoh penulisan kata ganti bukan bentuk terikat. Kata ganti bukan bentuk terikat adalah kau, penulisan kau berdiri sendiri dan tak serangkai dengan kata yang mendahului maupun mengikutinya. Contoh penulisan kata ganti kau adalah aku ingin kau pulang ke rumah, kau masih muda, sebaiknya kau mengurus adikmu saja. Sekian dari kelompok 6 bahasa Indonesia kami. Terima kasih.